Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dan kita masuk ke Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Materi hari ini adalah berkaitan dengan penggunaan kata hadhihi. Terjemahannya adalah ini. Jadi kata hadhihi kita gunakan untuk menunjukkan benda yang maknanya dekat. Dan dia muannas. Jadi muannas itu maknanya dia bermakna perempuan atau benda-benda yang memiliki tanda tamar butoh. Jadi pertama dia perempuan atau memiliki huruf terakhirnya adalah tamar butoh. Nah, pada video sebelumnya kita gunakan kata hadza. Nah, jadi kalau hadza untuk muzakkar, untuk laki-laki, kalau yang untuk muannas kita gunakan hadhihi. Contohnya di sini hadza ibnu Hamidin. Nah, hadza ini kata tunjuknya ibnu Hamidin karena kan ini anak laki-laki. Kalau untuk perempuannya wa hadhihi dan ini bintu Yasir. Dan ini anak perempuan Yasir. Selanjutnya Ibnu Hamidin kita berikan harokat kasratain karena dia mudhofun ilaih jalisun. Nah, ini khobarnya wa bintu Yasirin dan anak perempuan Yasir waqifatun. Nah, kenapa kata waqifatun kita berikan harokat dhammah tain disertai dengan tamar butoh? Karena kita kembali pada kata bintun. Bintun di sini anak perempuan, maka waqifatun pun dia harus perempuan, artinya harus bertamar butoh. Jadi hadhihi digunakan untuk menunjukkan makna ini yang bendanya dekat. Man hadhihi, nah kalau kita mau bertanya siapa ini, tetapi yang ditanya itu perempuan, artinya orangnya perempuan, maka kita gunakan man hadhihi. Jawabannya hadhihi ukhtul muhandis, ukhtul muhandisi. Ahiya aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang muhandisah, itu seorang arsitek atau seorang arsitek? Kemudian jawabannya la hiya tabibatun. Tabibatun itu dokter, tapi dokternya perempuan. Kalau yang muhandis tadi untuk yang laki-laki, muhandisatun perempuan. Jadi dalam bahasa Arab membedakan antara laki-laki dan perempuan itu cirinya mudah sebetulnya. Contohnya di sini kita punya tabib. Nah, tabib ini dokter laki-laki. Tapi kalau perempuannya, dokter perempuannya, kita bisa katakan tabibatun. Nah, jadi ada tamar butohnya untuk yang perempuan. Nah, ini untuk laki-laki. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapakah ini? Nah, jadi kalau kita mau bertanya mobil siapakah ini atau mau bertanya pulpen siapakah ini, qalamu man hadza, sayyaratu man hadhihi. Nah, kenapa pakai hadhihi? Karena di sini ada tamar butoh, sayyarah mobil. Hadhihi sayyaratul mudir. Ini mobil kepala sekolah. Ma hadhihi, apa ini? Nah, ini kabarnya setrika, berarti hadhihi mikwatun. Oke, di halaman selanjutnya ini bertanya kepemilikan. Liman hadhihi, kepunyaan siapakah ini atau milik siapa ini? Jawabannya hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Jadi kalau kita mau bertanya milik siapa berarti liman. Liman, milik siapa? Hadza, liman hadza, milik siapakah ini? Kalau milik Thalib berarti hadza lit Talib. Kemudian selanjutnya kalau kita bertanya ada rojatu Anasin hadhihi, apakah sepeda ini milik Anas? Nah, jadi kalau kita mau mengkonfirmasi atau mau meminta konfirmasi, ada rojatu Anasin hadhihi, apakah sepeda ini milik Anas? Kalau kita berarti akitabu Anasin hadha, apakah kitab ini milik Anas? Nah, di sini jawabannya tidak. La, hadhihi darajatu Ammar. Sepeda ini sepeda Ammar. Hadhihi ini darajatu Ammar, sepeda Ammar.
Hadhihi jadidah. Ini baru, maksudnya sepedanya baru. Nah, kata jadidah ini dia merujuk kepada kata darajah. Makanya dia ada tamar butoh. Wa darajatu Anas qadimah. Dan darajah Anas qadimah, sudah lama. Nah, selanjutnya kita lihat hadhihi sa'atu Ali. Ini jam Ali. Ia jamilatun jiddan. Maksudnya jamnya itu bagus banget atau indah banget. Hadhihi mil'aqatu wa hadhihi qidrun. Kemudian al-mil'aqatu fil qadri. Kemudian selanjutnya kita ulang hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qadrun, al-mil'aqatu fil qadri. Kemudian ini hadhihi baqaratul fallah. Ini sapi petani. Nah, al-baqarah sapi, al-fallah petani. Ini sapinya petani maksudnya. Jadi milik sang petani. Selanjutnya hadza anfun wa hadza famun. Anfun itu hidung, famun itu mulut. Hadza anfun wa hadza famun. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 35. Nah, di halaman 35, jadi kalau anggota tubuh yang berpasangan seperti telinga, mata, maka ini kita gunakan hadhihi. Jadi kata hadhihi selain dia bermakna tadi muannas, nah, dia memiliki tamar butoh, atau yang ketiga dia berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan. Ini juga muannas. Hadhihi udhunun. Ini telinga, wa hadhihi ainun. Jadi kalau kita katakan tangan karena tangan berpasangan berarti hadhihi tangan, yadun, hadhihi yadun. Jangan hadza ya, karena dia berpasangan. Nah, di sini contohnya ada wahadhihi yadun. Nah, tangan berpasangan maka pakai hadhihi. Wahadhihi rijlun, kaki pun sama. Dia berpasangan. Jadi kita gunakan kata hadhihi. Nah, tamarin ikra waktub. Nah, kita diminta untuk membaca kemudian ditulis. Nah, ini sebetulnya bisa digunakan untuk istami, latihan istima. Hadza masjidun. Kemudian wahadhihi madrasatun. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Hadhihi ummu yasirin. Nah, ini berikan harokat dhammah, bukan dhammatain karena ini kedudukannya dia sebagai mudhof. Yasir mudhofun ilaih. Nah, kata ummu diberikan kata tunjuknya hadhihi karena ummu itu kan perempuan, ibu. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Kemudian man hadhihi, siapa ini? Jadi jawabannya harus perempuan karena di sini tanyanya hadhihi. Hadhihi ukhtu Abbas. Ini saudari Abbas. Hadza ibnu al-mudiri wa hadhihi bintul al-mudarrisi. Oke, gampang kan ya? Kita lihat di halaman selanjutnya, halaman ke-36. Oke, di halaman 36 ini kita hanya menunjukkan bendanya. Ma hadza, contohnya ini. Hadza qalamun. Kemudian kalau kita mau ambil misalkan ini. Ma hadhihi sayyaratun. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya. Iqra al-misal utawin jumalan 'ala al-ghirari. Ada kata Muhammad talibun. Ini bermakna mudzakkar. Kemudian ketika dia menjadi muannas, Aminatu talibatun. Jadi diberikan tamar butoh. Sehingga untuk nomor 2 kita ambil 3 soal saja. Nomor 2 dan nomor 3, Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter, berarti Fatimatu dia berubah menjadi tabibatun. Di Fatimatu tabibatun. Yang ketiga, huwa muslimun. Dia seorang muslim. Ia muslimatun. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak soalnya. Ada al-babu mughlaq, berarti an-nadhifatu mughlaqatun. Al-mindilu wasikhun, al-yadu wasikhatun.
Kemudian asyayyu har, al-qahwatu haratun, al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Oke, cukup banyak latihannya. Untuk yang keempat, sahih jumalal atiyah. Aqibatu man hadza, tas siapa ini? Nah, silakan nanti diselesaikan. Al-ghurfatu maftuhun. Nah, berarti ini aqibatu harusnya man hadhihi. Nah, karena aqibah bermakna muannas. Al-ghurfatu maftuhatu, harusnya tambahkan ta marbutoh. Hadhihi, jangan hadza, hadhihi sayyaratu tabib. Hadza miftahus sayyarah. Selanjutnya di halaman 38, hadza li Muhammad, hadza li Muhammad wa dzalika li Hamid. Ini untuk Muhammad dan itu untuk Hamid. Jadi penggunaan kata itu dan ini. Ini keduanya bermakna muzakkar. Alhamdulillah liman hadhihi liyasir. Lillahil masyriqu wal maghrib. Nah, ini ada al-kalimatul jadidah, ada al-mikwah, tadi setrika, al-baqarah sapi, al-udhun, itu telinga, al-ummu ibu, kemudian an-nafidhatu jendela, ad-darwajatu sepeda, al-falah itu petani, al-yadu tangan, as-sallajatu kulkas, jidan, kemudian al-mil'aqatu, al-anfu, ar-rijlu, al-qahwah, al-kidru, al-famu, asyai, dan as-sari'un.